Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali kita belajar ke sejarah peminatan. Pada pertemuan pertama untuk jadwal baru ini, kita membahas masalah revolusi Indonesia setelah kita mempelajari revolusi-revolusi yang ada di dunia. Revolusi Indonesia itu secara karakter bentuk revolusi perubahan itu ada dua. Satu revolusi fisik, satu revolusi yang namanya satu perjuangan secara fisik, satu perjuangan secara diplomasi. Perjuangan secara fisik dalam revolusi Indonesia itu kita lakukan, yang dilakukan oleh beberapa daerah, tokoh-tokoh pergerakan nasional dan tokoh-tokoh daerah yang menentang penjajahan kolonialisme. Nah, sekarang yang kita fokuskan itu perjuangan diplomasi. Dalam perjuangan diplomasi ini, revolusi yang kita perjuangkan, perubahan yang kita perjuangkan itu tujuannya cuma satu, mengusir penjajahan dari tanah air Indonesia. Diplomasi itu perundingan kembali kita dengan para penjajah yang ada di Indonesia yang ingin menguasai Indonesia secara utuh. Nah, mengapa kita harus melakukan sebuah revolusi perubahan seperti di negara-negara lain? Itu pertama, kita selalu ditekan yang namanya pemerintah Belanda itu selalu memberikan teror terhadap masyarakat Indonesia. Sudah itu kemudian dalam jiwa bangsa Indonesia itu sudah ada sifat anti kolonialisme, dan itu semakin kuat setelah Belanda selalu melakukan agresi militer yang ingin kembali menguasai secara utuh Republik Indonesia ini. Revolusi diplomasi, perubahan secara besar-besaran ini terjadi pada pasca 17 Agustus 1945. Jadi setelah kita proklamasi, ya. Kita lihat secara kronologis. Kita mulai dari akhir pendudukan Jepang. Dalam sejarah Indonesia itu ada akhir pendudukan Jepang. 14 Agustus 45 itu Jepang kalah terhadap sekutu dan harus bertekuk lutut kepada sekutu tanpa syarat, ya. Nah, pada tanggal 14 Agustus 45 itu kita bahas nanti penjelasan ini sejarah Indonesia, ya. Ini di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan, vacuum of power. Nah, disinilah kita berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Setelah kita proklamasi kemerdekaan, Jepang kan kalah dengan sekutu, berarti sekutu itu nanti berhak mengambil semua bekas wilayah jajahan Jepang. Sekutu dalam hal ini adalah Inggris itu sekutu itu kan ada Rusia, Amerika, Inggris, Prancis. Nah, Inggris itu dibebankan untuk membereskan masalah penjajahan imperialis yang ada di Asia. Di Indonesia, sekutu yang datang ke Indonesia itu tentara Inggris. Nah, tentara Inggris datang ke Indonesia yang ingin membereskan dan mengambil semua apa-apa serah terima dari Jepang tadi. Jepang sebagai pihak yang kalah, salah satu sudah sekutu adalah mengembalikan semua tentara Jepang ke negeri asalnya, ya. Nah, sekutu itu mendarat di Indonesia pada tanggal 16 September 1945. Kedatangan sekutu dengan tugas-tugasnya yang tidak menyinggung masalah proklamasi yang kita proklamasikan ini ternyata diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia. Jadi sekutu itu mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 19 September itu. Kira-kira satu peloton pasukan sekutu di bawah jenderal pimpinan Sir Peterson datang mendarat. Indonesia mendapatkannya dengan baik, bahwa sekutu akan membereskan masalah Jepang. Tapi di barisan sekutu yang belakang itu ternyata bangsa Indonesia terkejut dengan satu peleton pasukan yang seragamnya tidak asing lagi. Ternyata itu adalah Nika ini tentara Belanda. Bangsa Indonesia semakin terkejut ketika pemimpin Nika ini adalah Mr. Van Mock, seorang ahli pemecah belah. Van Mock ikut membonceng sekutu yang mendarat ke Indonesia yang punya tugas melucuti tentara Jepang. Nah, disinilah bersatunya adanya boncengnya Nika terhadap sekutu ini menjadikan konflik. Konflik inilah nanti awal pertama kali konflik sekutu, Nika dan pemerintah Indonesia saat itu. Kita lihat bagaimana setelah terjadi perang terus-menerus, akhirnya konflik itu terjadi, perang fisik pun terjadi. Indonesia, sekutu, dan Belanda akhirnya menyadari percuma perang terus. Kita melakukan perjuangan dengan cara diplomasi, berunding. Apa sih maunya Belanda? Apa sih maunya sekutu? Ya, kita putuskan di situ. Perjuangan secara diplomasi diawali pertama kali itu perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati itu sebuah daerah yang berada di daerah Sumedang, daerah namanya Linggarjati, dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 15 November 45. Dalam perundingan Linggarjati itu pihak Indonesia menerima, walaupun di situ kelihatannya aduh, ya, sangat dirugikan. Indonesia oleh pemerintah Belanda itu
Wilayahnya hanya diakui Sumatera, Jawa, dan Madura. Nanti negara Indonesia itu akan dibentuk menjadi negara serikat, namanya Republik Indonesia Serikat yang kedua. Yang ketiga, nanti Republik Indonesia Serikat dan pemerintah kerajaan Belanda itu bersatu menjadi Uni Indonesia Belanda. Sebenarnya itu sangat dirugikan, kita hanya memiliki 3 wilayah. Makanya dalam perundingan Linggarjati itu Bali sangat kecewa keputusan itu. Kenapa Bali tidak diperjuangkan oleh bangsa Indonesia untuk masuk ke wilayah Indonesia? Makanya Bali akhirnya berperangkan dengan pemerintah Belanda. Kita terima semua utusan itu. Ternyata setelah dijalankan oleh Belanda, artinya Belanda di luar 3 pulau tadi itu wilayah Belanda. Belanda berpikir Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau yang lain itu masih murni, sumber daya alamnya belum tereksploitasi, sumber daya manusianya sedikit. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Belanda? Belanda berusaha merebut kembali 3 wilayah tadi, Sumatera, Jawa, Madura tadi. Ingin diperebutkannya kembali. Apa dengan cara? Penyerangan militer secara serentak, agresi militer Belanda pertama. Dengan tujuannya apa? Untuk mendapatkan daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia hasil ini yang menghasilkan devisa. Karena Belanda merasa kesulitan, tidak ada pemasukan di luar Sumatera, Jawa, dan Madura. Ya, agresi militer Belanda kita perjuangkan habis-habisan sampai akhirnya PBB turun tangan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Ternyata pokok pertama bagi konflik itu adalah Belanda. Akhirnya PBB membentuk komisi 3 negara. Komisi yang dipilih oleh Indonesia, Belanda, dan sebagai penengahnya itu Amerika untuk menetralkan bagaimana konflik itu jangan meluas. Diadakanlah perundingan Renville. Renville ini perundingan dilakukan di tempat yang netral, tidak di wilayah Indonesia seperti Linggarjati ya. Renville sebuah geladak kapal milik Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Disitulah Indonesia dan Belanda kembali bertemu. Dan Indonesia kembali menerima hasil perundingan yang sangat merugikan itu. Kenapa perundingan Renville itu sangat merugikan? Karena apa? Karena wilayah Indonesia yang terdiri dari Sumatera, Jawa terus Madura. Hasil dari perundingan Renville ini sangat merugikan sekali. Soalnya apa? Di Renville itu Belanda boleh menduduki daerah-daerah penghasil devisa di sini. Nah, inilah yang disebut dengan daerah-daerah kantong atau garis Van Mook di sini. Jadi ada wilayah Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia. Nanti orang-orang ini oleh Van Mook dipecah belah supaya mendirikan negara sendiri ya. Jadi Indonesia harus mengakui daerah-daerah yang dulu diserang oleh Belanda dan diduduki Belanda, agresi Belanda pertama itu merupakan wilayah Belanda. Jadi Renville itu sangat merugikan pihak Indonesia, tapi kita diterima. Belanda tidak puas begitu saja. Pusat pemerintahan kita kan akhirnya berpindah dari Jakarta ini ke Jogja ya, di Jogja sini, di RI Republik Indonesia. Ternyata kita banyak mendapat dukungan dari negara luar. Belanda tidak suka sampai akhirnya pada tanggal 19 Desember 45 Belanda itu melancarkan agresi militer Belanda kedua, menduduki Republik Indonesia, ibu kota Republik Indonesia Jakarta, dan menangkapi para pemimpin-pemimpin Indonesia. Nah, para pemimpin Indonesia saat itu Soekarno, Hatta, Sultan Syarif, dan pejabat-pejabat negara itu langsung pasrah menerima apa? Menerima bahwa mereka itu akan ditawan. Nanti Soekarno dibuang. Tapi Pak Karno presiden sebelum dia dibuang, dia telah memberikan radiogram kepada Mr. Safruddin Prawira Negara sebagai Menteri Kemakmuran yang pada saat itu ada di Sumatera Barat untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI. Itulah nanti orang luar negeri dan Belanda dalam agresi militer kedua ini mengumumkan Indonesia itu tidak ada. Tapi ternyata kenyataannya ada. Laporan-laporan dari Mr. Safruddin Prawira Negara di Sumatera Barat itu menyebutkan Indonesia itu masih ada, tidak tenggelam, ya. Terus dilanjutkan, KTN ternyata tidak berfungsi, akhirnya diubah menjadi UNCI, United Nations for Commission Indonesia ya. KTN membuka kembali perundingan Indonesia Belanda, diawali perundingan Rumroyen, nanti perundingan yang selanjutnya itu langsung dibawa pengawasan PBB. Perundingan dilakukan di kota Den Haag. Sebelum perundingan Konferensi Meja Bundar ini, Indonesia Belanda melakukan perundingan Rumroyen dan Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Meja Bundar akhirnya tiba. Perundingan yang besar sekali diawasi oleh PBB. Indonesia mengirimkan
Hatta sebagai diplomasi dan Haji Agus Salim sebagai pembela Indonesia. Dalam KMB itu ini sangat berlangsung cukup lama ya, 22 Agustus sampai 2 November, hampir 2 bulanan. Kenapa lama? Sampai wartawan-wartawan bulanan itu menyebutnya ini konferensi minum kopi, bukan konferensi keputusan apa yang menang apa yang. Ternyata di dalam KMB yang sulit dan lama ini ada 2 hal yang sulit diputuskan. Yang pertama itu masalah hutan yang harus ini ditanggung Republik Indonesia. Ini sulit sekali diputuskan, ya, ditanggung. Yang kedua, masalah status Irian Barat. Ini masalah status Irian Barat, ya, status Irian Barat. 2 hal yang sulit dipecahkan inilah menjadikan konferensi Medan Bundaran itu berlangsung sangat alot. Tapi akhirnya Indonesia menerima, dan dalam KMB itu pertama Indonesia diakui kedaulatannya. Itu yang paling utama, diakui kedaulatannya walaupun kita mungkin diwarisi hutang ataupun status Irian Barat. Nanti Irian Barat itu kita perjuangkan pada tahun 1959 ya. Demokrasi terpimpin Pak Karno. Nah, disinilah Indonesia sudah merdeka sebagai negara yang utuh dan tidak ada lagi tekanan. Nanti setelah merdeka itu ada lagi tekanan dari dalam negeri. Pemberontakan PKI Madiun, ya, itu perjuangan kita terus berjuang sampai sekarang. Oke, materi hari ini kita akhiri sampai konferensi meja bundar. Udah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.